terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam melihat diri sendiri. Ya, apa pengertiannya? Mari kita lihat dari manakah datangnya sabar. Iya, dari manakah datangnya sabar? Sesungguhnya lah sabar itu bukan kita kepada orang lain, tapi kita kepada diri kita sendiri. Kalau ada orang yang bertengkar dengan orang lain, kemudian kita katakan kepada dia, sabar aja menghadapi dia, itu nasihat yang tidak tepat. Ya, orang yang dinasihatin akan mengatakan, saya nggak bisa sabar menghadapi dia, panas terus saya. Iya, itu karena kita menasihatinya sabar. Kalau kaitannya dengan orang lain, oh kamu bertengkar dengan dia, kenapa? Habis dia menghina saya. Oh kalau begitu kamu ikhlas saja dihina. Iya, itu nasihat yang tepat. Nah, kenapa begitu? Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang sabar adalah kemampuan menghadapi diri sendiri, bukan kemampuan menghadapi orang lain. Menghadapi orang lain itu nggak butuh sabar, butuh ikhlas. Seorang ibu nyuapin anaknya rewel, apa butuh kesabaran? Tidak, nggak akan bisa dia sabar. Disuruh sabar nggak bisa. Yang sabar menghadapi anak sendiri kok nggak bisa. Yang dibutuhkan adalah ikhlas. Ikhlas dengan rewelnya anak. Kalau ikhlas, kita akan nggak ada masalah. Jadi sabar adalah kemampuan menghadapi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat. Orang yang sabar adalah orang yang mampu melihat dirinya sebelum melihat yang lain. Itu memang orang yang sabar. Adalah orang yang mampu melihat dirinya sebelum melihat yang lain. Kayak semisal melihat makanan. Kalau pada saat melihat makanan dia tidak melihat dirinya, apa yang terjadi? Makanan itu dia makan. Tapi kalau orang melihat dirinya, saya kan lagi puasa, apakah dia memakannya? Tidak. Melihat dirinya, saya kan bukan pemilik makanan ini, apakah dia mengambilnya? Tidak. Itulah pentingnya melihat diri sendiri. Barang siapa yang bisa sabar melihat dirinya, dia akan sabar melihat yang lain. Barang siapa yang bisa dengan jelas melihat dirinya, dia juga akan bisa jelas melihat yang lain. Kalau orang tidak jelas melihat dirinya, maka dia juga tidak akan jelas melihat apa yang ada di luar dirinya. Sehingga pulpen milik kantor dikantongin, karena dia tidak bisa melihat dirinya bahwa dia bukan pemilik pulpen tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini paling akhir. Mari kita memulai perjalanan untuk sabar melihat diri sendiri. Kita awali dari ayat ini. Innallaha ma'as-sabirin. Ada di Al-Baqarah ayat 153. Apa artinya? Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, kita pengen gak jadi orang sabar? Pengen. Nah, kalau pengen, maka mana yang lebih membuat kita terbantu di antara dua pilihan ini? Berusaha, ini berdasarkan ayat tadi ya, untuk sabar agar selalu bersama Allah, atau kita memahami ayat tadi, berusaha untuk selalu bersama Allah agar bisa sabar. Mana yang lebih membuat kita terbantu untuk bisa sabar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Jadi dari sinilah perjalanan sabar kita mulai. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya gimana caranya sabar, dan saya tanya, iya, Bapak, Ibu sudah merasa dekat dengan Allah? Ya belum. Berarti kalau begitu mulailah untuk sabar dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang lebih gampang, mendekatkan diri kepada Allah atau kemudian kita langsung sabar?
Sabar itu konkret atau abstrak? Abstrak. Iya, abstrak. Bukti bahwa sabar itu abstrak adalah cobalah belajar banyak tentang seluk-beluk sabar. Pelajarilah mulai dari A sampai Z tentang sabar. Apakah orang yang paham tentang sabar lantas dia bisa sabar? Belum tentu. Ya, belum tentu. Orang yang ngerti betul tentang sabar dia bisa sabar. Wah, dia orang sabar. Kenapa? Udah pernah nulis buku tentang sabar. Iya, begitu nggak naik-naik cetak, ditelepon terus, gimana kok nggak naik-naik cetak buku saya? Buku yang mana? Kok itu loh buku tentang sabar. Ya nulis buku tentang sabar tapi nggak sabar terbitkannya. Jadi yang paling mudah adalah mendekatlah kepada Allah. Kenapa begitu? Ini hukum yang berlaku. Mendekatlah kepada Allah. Nanti kita akan menemukan hasilnya. Apa hasil dari kita mendekatkan diri kepada Allah? Niscaya engkau akan melihat dirimu ada di dalam diri. Itu orang yang dekat dengan Allah. Dia akan melihat dirinya ada di dalam dirinya. Ya, dia melihat dirinya ada di dalam dirinya. Dan ini yang memungkinkan orang bisa sabar. Sebab ternyata persoalan orang tidak bisa sabar itu karena dia melihat dirinya ada di luar dirinya. Ketika dia melihat dirinya ada di luar dirinya. Contoh dia naik sepeda, kemudian dia melihat ada yang naik motor, kemudian dia membayangkan dirinya ada di situ. Bisa nggak sabar? Aduh, kenapa saya kok nggak punya motor? Coba kalau saya punya motor, saya nggak capek begini. Itu kan berarti dia tidak bisa sabar. Tapi kalau orang melihat dirinya, saya lagi naik sepeda, yang lain naik motor, ya dia. Saya naik sepeda, ya dia akan jalani naik sepeda itu tanpa mengeluh. Contoh lain Bapak Ibu, antri di lampu merah masih 25 meter. Kemudian bergerak menjadi 15 meter. Pada saat tinggal 15 meter, tambah lagi tinggal 5 meter. Tapi angkanya bergerak ke angka yang 3, 2, 1. Iya, pada saat angkanya bergerak tambah kecil. Apa yang dia rasakan pada saat itu? Dia melihat dirinya ada di mana? Ada di depan. Dia melihat dirinya ada di depan. Pada saat itu bisa nggak dia sabar? Tidak. Dia nggak sabar. Yang di depan diklakson. Udah tahu depan juga macet, yang ngelakson. Itu karena dia melihat dirinya tidak di situ, dia melihat dirinya ada di depan. Coba kalau saya di depan, lampu merah itu sudah saya lewati. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai akhir, sulitnya sabar adalah karena kita selalu melihat diri kita ada di luar diri kita. Dan itu sebuah indikasi bahwa orang seperti ini sedang tidak dekat dengan Allah. Kalau orang tidak dekat dengan Allah, dia akan selalu melihat dirinya ada di luar dirinya. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah melihat dirinya ada di mana-mana, kecuali dia melihat dirinya ada di dalam dirinya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada orang yang selalu dekat dengannya. Allah akan dekatkan dirinya sedekat mungkin dengan dirinya, sehingga setiap kali dia melihat dirinya ada di situ, dia temukan ada di situ. Dan orang-orang seperti ini akan sangat mudah untuk bisa sabar. Nah, sekarang bagaimana caranya dekat dengan Allah? Pekan depan nanti insya Allah akan kita bahas. Insya Allah. Allah mungkin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu sebelum kita tutup dengan doa. Saya pernah menyampaikan bila kita sedang dalam masalah terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, teman atau keluarga, kita lakukan perbaikan pada hubungan dengan Allah. Apa yang pertama harus dilakukan? Apakah sholat khusyuk? Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Sebab
kita bermasalah dengan orang lain itu karena kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Tidak akan mungkin orang yang sedang tidak bermasalah dengan dirinya, dia punya masalah dengan orang lain. Kalaupun ada orang lain yang cari-cari masalah dengan dia, dia tidak akan terusik. Sehingga tidak imbang. Satu ngajak tengkar, satunya diam. Nggak akan terjadi pertengkaran. Nah, orang itu punya masalah dengan dirinya karena dia jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep sederhananya seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang punya masalah dengan orang lain, sebenarnya runtutannya perbaiki masalah dia dengan dia. Dan cara memperbaiki masalah dia dengan dia adalah dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan itu. Dan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sederhana: jauhi dosa, dekati kebaikan. Yang jelek ditinggalkan, yang baik dilakukan. Itu akan membuat kita insyaAllah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti insyaAllah secara rinci kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mana yang prioritas antara puasa, Ayyamul Bid dan Daud di sisinya? Tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya puasa Daud, ya abaikan puasa Ayyamul Bid. Abaikan puasa Ayyamul Bid. Termasuk juga abaikan puasa Senin, Kamis. Sebab kalau puasa Daud, puasa Senin Kamis, ya jadi nggak Daud. Senin puasa, Selasanya tidak, Rabunya puasa, Kamisnya puasa, yang nggak jadi Daud. Jadi itu tergantung kebiasaan. Kalau memang kebiasaannya Daud, maka pegang puasa Daudnya. Tapi kalau nggak biasa puasa Daud, ya berarti Ayyamul Bid. Jadi kalau sedang puasa Daud bertemu dengan Ayyamul Bid, ya teruskan puasa Daudnya. Pandangan Ustaz untuk nikah dini dalam rangka menjaga kehormatan dan meminimalisir dosa-dosa di zaman yang begitu mengenaskan ini gimana? Orang yang berpikir nikah itu berarti dia sedang memikirkan lain jenis, betul nggak? Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Kalau dia tidak pernah memikirkan lain jenis, pernahkah dia memikirkan nikah dini? Enggak kan? Enggak. Jadi itu memang bergantung orangnya. Jadi kalau memang nggak pernah memikirkan lain jenis, ya dia juga tidak akan pernah berpikir untuk menikah. Pernahkah ada anak usia TK berpikir untuk menikah? Kan nggak ada. Padahal mereka itu kan sekolahnya dia sekolah PAUD kan? PAUD kan, pendidikan usia dini. Tapi nggak pernah mereka memikirkan nikah dini. Karena mereka memang nggak pernah berpikir tentang lain jenis. Jadi kita tidak akan berpikir tentang nikah dini kalau kita tidak berpikir tentang lain jenis. Jadi solusinya bukan kemudian nikah dini dilakukan, tapi yang harus dilakukan adalah jangan memikirkan lain jenis sejak dini. Nanti ketika saatnya saja, sehingga tidak akan ada persoalan nikah dini. Apalagi nikah dini jarak jauh nih. Udah nikah dini jarak jauh nih. Jadi dininya di mana, jaraknya di mana. Maksudnya yang putri namanya dini, yang laki-laki namanya jarak. Nikah dini jarak jauh. Jadi menikah kemudian berpisah untuk menyelesaikan target studinya masing-masing.
itu tidak menyelesaikan malah kepikiran. Iya, tambah mikir. Iya. Kenapa tambah mikir? Kalau sebelum menikah kan nggak boleh mikir. Nah ini sudah nikah, jadi boleh mikir. Iya, tapi yang dipikir nggak ada, jadi malah tambah beban. Ya, jadi solusinya sejak dini jangan memikirkan lain jenis. Jangan memikirkan lain jenis. Nanti kalau sudah sore aja memikirkan lain jenis. Iya, maksudnya sore itu bukan kemudian usia 60 tahun, bukan. Ketika sudah saatnya. Iya, ketika sudah saatnya. Tidak harus seperti Ahmad Ibn Hanbal. Iya, tapi ini mungkin menjadi pelajaran bagi yang masih berperang untuk tidak memikirkan lain jenisnya. Ahmad Ibn Hanbal itu pada akhirnya beliau baru ingat kalau belum menikah itu usia 40 tahun. Kenapa? Karena memang beliau tidak pernah memikirkan lain jenis. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah ilmu, belajar. Jadi begitu sarannya. Kemudian terakhir, tak pantas untuk kita lihat kecuali diri kita sendiri. Setelah melihat diri kita, maka melihat orang lain. Apa yang kita lihat dari orang lain tergantung yang kita temukan dari diri kita apa. Iya, yang kita temukan dari diri kita itu apa. Kalau kita menemukan diri kita adalah diri yang rendah, maka ketika kita melihat orang lain, kita melihat orang lain itu sebagai orang yang lebih baik dari saya. Jadi kita nggak sombong melihat dia. Iya, kalau kita menemukan diri kita bodoh, maka kalau kita melihat orang bodoh, kita jadi sombong nggak? Enggak, orang saya lebih bodoh dari dia kok. Iya, itu pengertian dari melihat diri. Jadi kalau kita sudah melihat diri, sebenarnya pekan depan sudah saya siapkan slide-nya. Tapi insya Allah sebenarnya melihat diri itu cukup dua aja. Kalau kita melihat diri dalam dua bingkai, itu berarti kita sudah melihat diri kita secara sempurna. Jadi tidak usah melihat dari ujung rambut, ujung kaki, kemudian membuat catatan sampai ratusan, enggak. Catatannya cukup dua. Kalau kita sudah melihat diri kita dalam dua hal ini, itu berarti kita telah melihat dengan sempurna. Dua hal itu apa? Untuk sementara masih jadi rahasia. Biar datang lagi nanti pekan depan. Masih ada rupanya. Bagaimana cara menyikapi tanggapan bahwa sabar itu ada batasnya? Iya, betul. Iya, sabar itu ada batasnya. Saya sangat setuju, memang sabar harus dibatasi. Iya, harus. Kalau nggak dibatasi, nanti kapan saya harus, masa saya sabar terus? Iya. Jadi saya setuju bahwa sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah ketika malaikat Israel datang. Sebelum beliau datang, jangan mencoba-coba membuat batasan. Iya, itu batasannya. Jadi kalau beliau belum datang, sabar aja terus. Sebenarnya cara apa yang paling sederhana untuk bersabar? Caranya adalah dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang tidak sabar itu berarti dia sedang bermasalah dengan dirinya. Dia sedang berkonflik dengan dirinya. Konflik itu hanya bisa diatasi dengan diri sendiri manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah sebaik-baik penyelesai urusan yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Sekali lagi, makanya akan datang insyaallah akan kita sampaikan. Baik, demikian Bapak Ibu. Pada akhirnya sampailah kita pada penghujung. Kita tutup majelis ini dengan doa. Ada permohonan doa untuk ibu saya, salah satu jamaah kita, Ibu Waridah yang saat ini sedang sakit, dan juga untuk sepupu saya, Utami Dingsi yang sedang sakit tumor berbulan-bulan belum sembuh, keluar masuk rumah sakit untuk opnam. Kita doakan kedua beliau ini dan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di warga kita, lebaran kita, mudah-mudahan segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah,
Karuniakanlah kemampuan kepada kami untuk bisa melihat diri ini ya Allah, agar kami bisa mengerti siapa diri kami, agar kami bisa mengenali diri ini ya Allah. Ya Allah, bukankah diri ini hanyalah hamba-Mu? Bukankah diri ini hanya hamba-Mu ya Allah? Karena itu ya Allah, izinkan kami dalam hidup ini untuk tidak melakukan yang lain dalam hidup kami sebelum kami melakukan apapun kecuali kami dekat dengan-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami takut melakukan apapun dalam keadaan kami sedang tidak dekat dengan-Mu. Karena itu ya Allah, jadikan kedekatan kami dengan-Mu selalu ada dan terasa dalam hidup kami. Dan Kau biarkan dalam sekejap pun kami merasa tidak sedang dekat dengan-Mu ya Allah. Kuatkan kami untuk bisa melakukan apapun yang bisa membuat kami dekat dengan-Mu ya Allah. Kami sadar sepenuhnya bahwa sesungguhnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami saja ya Allah yang selalu, yang sering kali melakukan sesuatu yang membuat kami jauh dari-Mu. Ya Allah, kami sadar dosalah yang memisahkan kami dengan-Mu. Karena itu ya Allah, lindungi kami dari melakukan dosa sekecil apapun. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami punya keberanian melakukan dosa. Ya Allah, kami bertobat atas segala dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, bersihkan kami, karena sesungguhnya hanya dengan bersih kami bisa dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihkan diri kami, jauhkan diri ini dari segala dosa, agar kami bisa merasakan nikmatnya dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kedekatan kami dengan-Mu memudahkan kami untuk bisa mengenal diri ini ya Allah. Membuat kami selalu berdamai dengan diri ini ya Allah. Membuat kami merasa tidak pernah punya masalah dengan diri kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami memusuhi diri kami ini ya Allah. Jangan pula Engkau biarkan kami zalim kepada diri ini ya Allah. Karena itu ya Rahman, ringankan diri ini ya Allah untuk selalu melakukan apapun yang Kau perintahkan atas diri kami ya Allah. Jadikanlah kenikmatan hidup pada diri kami ada pada setiap kali kami menunaikan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan salat menjadi kenikmatan kami ya Allah. Jadikan pula menundukkan mata menjadi kenikmatan kami. Jadikan pula puasa-puasa kami menjadi kenikmatan kami ya Allah. Jadikan sujud-sujud kami menjadi nikmat bagi kami ya Allah. Karuniakan kenikmatan seperti ini kepada kami ya Allah. Nikmat untuk merasa dekat dengan-Mu, nikmat merasakan belayan kasih sayang-Mu, tidak hanya dalam melimpahnya nikmat, tetapi juga dalam kurangnya nikmat ya Allah. Kami sadar sepenuhnya Engkau yang segala-galanya dalam hidup ini. Karena itu ya Allah, kami memasrahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami pasrah ya Allah kepada-Mu, karena kami yakin Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau pasti akan mengaruniakan yang terbaik untuk kami. Kami yakin ya Allah, Engkau pasti akan memberikan umur yang terbaik untuk kami, rezeki yang terbaik untuk kami, keluarga yang terbaik untuk kami, anak-anak yang terbaik untuk kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau akan mengantarkan anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami pun yakin Kau pasti akan memberikan pendamping hidup yang terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Pekerjaan yang terbaik bagi yang menginginkannya ya Allah. Kami yakin ya Rahman, Engkau pasti akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kami kelak pada saatnya nanti. Engkau pun pasti akan memberikan kematian yang terbaik untuk kami ya Allah. Engkau pun pasti akan memberikan kesehatan yang terbaik untuk kami.
Kalaupun ada di antara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, ya Allah, kami pun sebenarnya yakin itulah yang terbaik untuk siapapun yang saat ini sedang Kau karuniakan sakit. Karena itu ya Allah, karuniakanlah kesabaran bagi siapapun yang sedang Engkau karuniakan sakit kepadanya, ya Allah. Kuatkan mereka agar sesakit apapun mereka tetap bersyukur kepadamu, tetap berterima kasih kepadamu, tetap merasakan belayan kasih sayangmu, ya Allah. Kalau dirasa cukup menurutmu, Engkau karuniakan sakit itu kepada mereka, maka cabutlah sakit itu dari mereka, ya Allah. Hamba-hambamu yang saat ini sedang dikarunia sakit, khususnya Ibu Waridah dan Mbak Utaminingsih, dan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, ya Allah, cabutlah sakit itu dari mereka. Karuniakanlah nikmat sembuh, nikmat sehat untuk mereka, ya Allah, agar mereka bisa beramal lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya sakit darimu, sesungguhnya sembuh pun darimu, ya Allah. Karena itu kami sepenuhnya berserah diri kepadamu. Kau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Allahumma shfihima, ya Allah. Anta syafi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka